sini koyo nganu to Mas. Podcast-podcast kan lho Mas nek Ramadan template sahur gitu. Oh iya. Live. Mungkin terus apa jenenge? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tadi sudah habis makan buka puasa, sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Untuk bagi yang nonis atau tidak menjalani ibadah puasa, semoga kalian selamat berbahagia, selamat bergembira, semoga rezeki ini turah-turah halal barokah. Semoga di puasa ini mungkin detik berarti puasa kedua ya Mas ya? Iya. Puasa kedua, semoga tetap semangat karena cuaca sangat mendukung untuk berpuasa, karena tidak ada panas-panasnya. Kebetulan Yundiwi ini sejuk terus 2 hari ini sejuk. Puasa tapi tidak seperti puasa. Aman tuh. Banyak keringanan. Kita yang gayanya lebar kok kan habis pulangan tarawih. Habis pulang tarawih. Jadi sayur gubet kayak orang yang kayaknya pos kanting aku lebar darusan. Karena tadi berbuka puasa habis dengan kurma jadinya kol-kolnya nih. Itu bagus kol-kolnya. Al-Samsiah dan Al-Maria itu bagus. Kita bagus ya. Jumpa lagi dengan saya saja dulu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan kondisi yang sehat semua. Kita buka lagi. Bahas saja dulu dari saya, Anis, Sandi, Rizal Setia. Iya. Oke. Kita jumpa kembali di tag kita episode pada malam hari ini atau di sesi Ramadan dengan template seperti Canva atau Samsung gitu. Tema Ramadan itu kan materinya Ramadan seperti yang lain. Dan episode kali ini kita akan mengangkat salah satu tema tentang Ramadan yang tema ini diangkat oleh Mas Fian yang berjudul Logika Takjil titik 2 antara kebutuhan dan keinginan. Bisa masuk ini di Gen Z ini. Mas Fian membuat logika takjil. Gen Z kan gen yang sangat cerdas dengan intelektual. Jadi semoga dan terima kasih untuk para viewers yang terima kasih membantu. Sangat membantu. Enggak kan loh, maksudnya enggak expect kok Mas. Ternyata kok viewersnya banyak naik terus subscriber kok jebule naik terus. Maksudnya enggak expect ya. Kemarin expect-nya paling subscriber paling mentok 15. Yang nonton paling mentok 10. Ya 50 alhamdulillah lah. Ini kok mesti nggak expect sampai segitu dan terima kasih banyak untuk para apa yang mesti fan-nya apa jadi namanya? Legasi Ilhamania. Bal-balan. Terima kasih dari kami tim Bahas Aja Dulu. Terima kasih kalian support untuk kita untuk menjadi viewers untuk mungkin yang mau belajar bersama ya Mas ya. Antusiasnya paling bagus ya Mas. Wih, antusias sih. Iya. Ya sekedar mengklik nonton jadi tambah viewers apa lah. Apa aman. Tidak bisa dipungkiri kita pun menunggu monetize. Sama brand masuk. Oh iya, sama brand masuk. Kalau sudah masuk ini brand dari Pandamen, terima kasih dari Mas Anam JJ. Udah 2 ya sama Rizal Pandamen. Oh iya. Iya, oke. Oke, sebelum kita masuk di tema episode kali ini logika takjil antara kebutuhan dan keinginan, ini bagus banget untuk kita bahas di ini Mas Teh.
kalian pernah mengalami ketika kita masuk di jam 5 sore. Jam 5 sore kita itu sudah seperti pahlawan, no? Seperti pahlawan yang bisa apa jenenge makan kayak segunung iso dimakan. Iya. Sampailah kita berburu takjil di pasar-pasar takjil di sekitar tempat kita. Di situ banyak lihat es buah, pengen es buah, ada es degan, pengen es degan, ada Cemilan-cemilan. cemilan, ada ini yang mau dimakan, ini dibeli. Nah mungkin itu salah satu yang harus yang mau kita angkat antara kebutuhan dan keinginan. Mana yang kita butuh, dan dalam diri kita jelas ada hardware lambung yang kapasitasnya tetap, dan software keinginan atau hawa nafsu yang dengan pop up iklan yang banyak loh, mau ini setelah maghrib ternyata zong. Cukup minum dan kurma satu menjadi kol-kol yang Nyata ya. selesai. Mungkin silakan akan paparan sedikit dari tema episode malam hari ini atau kali ini. Silakan membuat profil kita, Mas Pian. Berarti kita dari ini aja. Ternyata kan takjil itu serapan dari bahasa Arab. Oke. Yang artinya menyegerakan. Wih, kita seperti di efek korma. Oke. Berasal dari apa, Mas? Takjil berasal dari menyegerakan. Oh, dari bahasa Arab, Mas. Oke. Takjil. Pas di tempe Ramadan sekali. Sama. Enggak, soalnya gini. Takjil. Iya, benar. Kayak aku kurang ini. Oke. Terus? Berarti kan kita gabung dengan titik 2 yang tadi. Berarti menyegerakan keinginan atau apa tadi, Mas? Kebutuhan. Oke. Ini bisa untuk apa sini narasi pengetahuan ya, ternyata takjil itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menyegerakan. Takjil, jangan lupa makan kurma sebelum sesudah berbuka. Oke. Ria, apakah tadi juga berbuka dengan kurma atau suatu hal yang manis? Kan silahkan awali buka dengan suatu hal yang manis, tidak harus dengan kurma. Mungkin Ria. Saya bukanya sama susu ya. Boleh. Oke. Nah, apa Rizal yang termasuk setiap sore atau 2 kita mengalami, berarti di syuting ini kan 2 kali puasa kita. Yang kedua kalinya puasa. Padahal dalam 2 kali puasa ini sore berburu takjil juga. Enggak. Hari ini belum ya. Oke. Mas Andi, mari silakan paparkan dulu apa yang kita. Oke. Logika takjil. Menurut Mas Andi, logika takjil antara kebutuhan dan keinginan atau apapun. Atau Mas Andi mengalami takjil berburu takjil di kampung Ramadan? Belum, Mas. 2 hari ini. Apa yang Mas Andi rasakan di puasa 2 ini? Lebih ke pengendalian emosional gitu. Di situ. Tapi nikmat, alhamdulillah nikmat. Ada suatu hal atau momen rasa yang berbeda dari puasa-puasa episode puasa sebelumnya? Mungkin di niat, Mas, bedanya. Oke. Perbedaannya dari episode puasa sebelumnya, sekarang lebih terasa di nikmat niatnya ya. Iya. Diawali dengan niat beneran. Iya. Niatnya gimana? Mungkin akan menjadi satu pembelajaran atau mana? Mungkin lebih ke, kalau saya seperti episode sebelumnya gitu loh, Mas. Kalau niat tuh
Saya lebih membulatkan ketika sebelum tidur. Niat puasa itu. Iya, Nawaitu shoholudin gitu. pakai bahasa Indonesia. Oke, baik. Belum bisa. Oh, itu kan Tuhan mengerti semua bahasa itu Oh, tidak. Tuhan mengerti semua bahasa. Aman. Tapi episode puasa tahun ini diawali dengan niat yang matang dan kebulatan niat yang bagus berarti ya. Iya. Wah, kita tepuk tangan. Kayak kuis. Oke, lanjut mungkin akan Rian mungkin ada tambahan pernah ning gone puasa episode tahun ini mengalami satu perbedaan di puasa Ramadan episode sebelum di puasa Ramadan sebelum Mungkin karena baru 2 hari ya. Belum terlalu melihat sisi perbedaan. Oke. Dan ya pasti ini juga hijau-hijau karena dengan termasuk dengan cuaca yang sangat mendukung. Nggak tahu besok kalau 3 hari 4 hari ke depannya. Tapi enjoy ya, aman. Enjoy. Tapi seneng ya. Seneng. Oke. Mas Fian, silakan monggo. Oke. Pengalaman puasa atau gimana? Pengalaman puasa. 2 hari ini. Oke, Mas. Ya sama sih, enak sih. Kebetulan memang ya kebetulan cuacanya juga mendukung, enak. Dan 2 hari ini memang mau kegiatan outfit juga agak males. masih belum masih pengen menikmati suasana di rumah. Suasana puasa awal dari suasana ketika berkumpul dengan keluarga ya Mas. Tapi wisnya loh, berburu takjil bisa. Maksudnya oh ya sudah toh. Depan rumahan takjil. Nah iya. Rame ya. Langsung ya. Maksudnya lapor Ramadan ini maksudnya bagi masyarakat muslim ya, maksudnya walaupun tidak bagi yang bukan muslim pun silakan kalian bisa menikmati bisa bebas. Tapi maksudnya suasana Ramadan itu sangat berbeda. Vibe memang sangat berbeda ya Mas ya. Nggak tahu itu sebabnya karena apa pun juga nggak tahu, tapi vibe beda karena rame terus kelihatannya itu jam 5 tuh seneng banget, itu bahagia banget berburu takjil. Nah di situ mungkin jadi aku kan 2 hari ini kan nganterin adik Mas berburu takjil. Nah berburu takjil ini ya kayak pas aku lihat di lampu merah, di tema lampu merah kemarin, atau pas aku lihat di warung kopi, kebetulan ada penjual batagor. Maksudnya nggak apa-apa ya aku sebut, maksudnya cuma penjual batagor, tidak sebut inisial orang. Dan beberapa penjual itu coba Mas, maksudnya karena mungkin larisnya sama, maksudnya sama-sama laris, maksudnya vibe itu bahagia banget dengan si pembeli pun. Aku dalam 2 hari ini di pasar takjil sekitar tempat rumah itu nuansanya bahagia semua gitu. Banget soalnya. Terus ada aku beli telur gulung loh Mas. Telur gulung itu kan anak-anak banget zaman dulu, tapi enak banget sih sampai sekarang. Penjualnya itu mas-mas muda, mungkin saat aku paling sekitar umur 38 lah mungkin. Oke, yang beli anak-anak kecil Mas, SD, SMP, kecil-kecil ya. Dan dia bisa dialektika bercanda dengan si anak-anak si pembeli itu. Itu mendapatkan banyak dialektika bagus ini pas berburu takjil. Dan mungkin ada satu bukan pesan sih, mungkin saran mungkin ya, ketika kita bisa untuk kita bisa membatasi antara kebutuhan dan keinginan agar kita tidak terjebak dalam satu keinginan. Mungkin kita perlu pas kita sampai di pasar takjil itu, pas berburu takjil kita sampai di pasar takjil, mungkin kita harus berhenti mungkin dalam selama 3 detik atau 5 detik untuk kita apa yang kita butuhkan sih, daripada bukan apapun, tapi daripada sampai rumah pun itu menjadi sebuah mubazir. Perlu kita untuk berdiam diri dalam 3 atau 5 detik sampai di situ untuk kita milih membeli takjil yang mana, karena memang itu sangat menggiurkan semua. Iya, enak-enak dari tampilan, dari bau marketnya kan saat ini keren-keren tuh Mas, desainnya bagus-bagus tuh. Dan memang
Saat ini kan peradaban intelektual pinter-pinter dan mesti masak ini sangat browsing dan pasti makanannya enak-enak semua misalnya. Dan pentingnya itu pembatasan antara kita, kebutuhan kita dan keinginan kita. Monggo Mas Biar. Ya soalnya saya juga sering loh dari pengalaman Ramadan sebelumnya ketika berburu takjil terutama. Ya memang nggak bisa dipungkiri kalau sudah menahan lapar dan haus selama beberapa jam kan mungkin indera penciuman kita dan penglihatan kita lebih tajam. Iklannya banyak dalam pikiran. Jadi begitu masuk ke area itu takjil itu segede. Ya lumrah lah. Kebetulan uang lebih dari cukup. Ya ada lah untuk jajan-jajan ada lah. Ya itu juga memang karpe ya harap dipilih semua ya. Ini cuma ya balik lagi memang ya seperti jenengan bilang tadi mungkin butuh beberapa detik untuk apa ya yang benar-benar kita butuhkan. Ya mungkin itu kurma mungkin. Kembali lagi kan? Itu maksudnya apa kebutuhan kita untuk menyegerakan untuk membatalkan puasa, minuman, es buah mungkin, atau mungkin perlu satu rumus mungkin ya kebutuhan dewe keinginan kita sinkronkan dengan kebutuhan misalkan. Mungkin sore ini kita pengen es buah sama makannya telur gulung misalkan. Oke, berarti hari ini aku cuma beli dua es buah sama telur gulung selesai. Udah. Ketika kita kok timbul keinginan baru, tambah lagi kok batagor, kita besok mungkin. Ya. Kita tunda di besok. Mungkin ada satu manajemen teoritis seperti itu agar kita tidak terjebak dalam pop-up iklan keinginan hawa nafsu kita. Dan akhirnya yang tidak kemakan soalnya. Ya soalnya ya itu Mas, maksudnya dari segi tampilan itu sangat menarik ya. Pokoknya bau dia lah enak tenan. Pas jam 5 Mas, rasa banget jam 5 gitu. Sungguh menggoda. Nah, ya, di samping itu kan dengan apa jenenge tampilan si pembeli itu. Ya kita jadi ikut vibe itu soalnya. Vibe penjual. Sing udah bahagia karena jajanan laris, yang pembeli juga bahagia, wah sebentar lagi adzan maghrib. Ya cantik, jelas. Wangi-wangi. Mas Andi, sudah ada satu pengalaman atau dialektika tidak harus di pasar takjil, dialektika pola kecil atau yang kamu nikmati dalam 2 hari ini yang bikin kamu excited ternyata apa itu ketika Mas di kampungku kan khususnya para pemuda-pemuda itu lah Mas ketika sahur itu keliling membangunkan itu pakai apa istilahnya beduk sama bende itu pakai ritme. Di saat itu kan keinginanku kan jadi teringat Mas, ingin beli jam tangan, jam dinding itu ya, ting kalau bangun gitu, buat ritme alarm sahur. Tapi kan karena ada seperti yang Mas Hanis bilang kan, ada skala prioritas. Jadi untuk saat ini pakai handphone gitu, alarmnya pakai handphone. Nah, misal gini, kalau skala prioritas kebutuhan memprioritaskan kebutuhan pokok yang lain, nah terus kan nggak jadi beli jam dindingnya itu Mas, pakai handphone dulu. Misal kalau jam dindingnya itu membangunkan saya lebih niat puasa itu, saya mengesampingkan kebutuhan pokok, jadi harus beli jam tangan itu gimana Mas? Oh, jam dinding itu ya? Iya, jadi merubah skala prioritas dengan mengorbankan kebutuhan pokok.
Pertanyaan yang sangat bagus. Itu masuk di dialektika berpikir dan takutnya itu menjadi salah satu tujuan yang kurang tepat. Soalnya gini Mas, jadi kamu bersandar terhadap nanti ketika kamu membeli itu tidak lagi menjadi skala prioritas. Ketika kamu membeli jam dinding karena kamu lebih percaya untuk semangat puasanya bagus ketika ada jam dinding teng kayak gitu. Kamu bersandar terhadap jam dinding tersebut. Reasoningnya, alasannya, alasan kita bersandar. That's right. Alasan kita bersandarnya itu yang kurang tepat. Untuk menjadi penyemangat di situ, alasan bersandarnya yang kurang tepat. Tetap harus alasan bersandarnya kamu untuk puasa tetap Tuhan. Pertama, karena memang ini karena kurma ini. Malu ini ya. Pertama memang harus kita niatkan awal kita harus jelas di situ. Makanya terciptalah dalam halal Islam, kalau dalam diri kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Memang sangat simpel dan semua hafal umat Islam, tapi itu satu rumus dari segala rumus Mas. Tidak ada surat yang tidak diawali dengan Bismillah. Hanya ada beberapa, mungkin ada satu dalam Quran yang tidak diawali. Berarti benar Mas, gini. Berarti kesimpulannya kan niat itu terletak di dalam diri ya Mas. That's right. Nah kalau misal saya nih belum bisa di dalam diri untuk pemacu, sebut saja di luar berupa jam dinding itu gimana? Buat pemacu saya gitu loh Mas. Buat awalan pemacu. Ketika itu memaksakan kehendak, ketika kamu belum mempunyai satu nominal keuangan untuk sampai di situ, untuk membeli jam dinding tersebut, itu sama saja kita memaksakan kehendak. Dan itu sama saja menguras emosional kita tuh Mas. Oh iya ya. Nah imbulnya kan ke emosional kita. Dan hati kita lebih mahal daripada hanya sekedar jam dinding. Teng. Ketika jam dinding belum kita beli dan hati kita sedih, ini lebih mahal. Mending kita nomor satukan, prioritaskan hati kita dulu agar kita tetap bahagia. Dan kita menggunakan handphone untuk jadikan prioritas dulu. Ketika memang uang punya ekonomi yang lebih dari cukup, it's okay, silakan. Asalkan niatnya dirubah ya. Pertama harus reasoning, alasan reasoningnya pertama harus karena kausal prima, entitas tertinggi. Terus itu menjadi satu pemicu, it's okay. Nah, masalah yang penting nomor satunya itu dulu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin Mas Fian akan nambah ya. Ya soalnya Mas, yang kayak pembahasan sebelumnya Pak, kita juga sempat bahas kalau oke lah katakanlah kita memaksakan itu misalnya karena memang kepingin banget beli jam dinding itu, ya wes lah kita memaksakan, tapi kan nanti efek domino selanjutnya ya tadi seperti kata Mas Anies mungkin nanti timbul rasa-rasa yang kurang pas di dalam dan berefek pada hari-hari yang kita jalani. Terima kasih. Keputusan Oke, dari Rijal mungkin akan menambahkan atau Rijal mau akan menjadikan satu progres besok akan ngajak berburu takjil bersama. Boleh. Oh, oke. Berburu takjil sambil menikmati suasana dan menikmati indahnya ciptaannya, udah. Yes. Mumpung bulan ya. Tapi Rian ngalami kan belum ya? Apa sih yang kita bahas ini? Dalam 2 kali buka puasa ini, Rian ada di meja ini. Pas kamu buka puasa, kamu pengen ini sebelum maghrib nih, sebelum Allahu Akbar, kamu pengen ini. Ternyata pas maghrib kamu ternyata minum, terus makan sedikit terus sambil merokok, udah penuh. Dalam 2 hari ini ngalami kayak gitu belum? Udah kalau itu. Ya. Itu puasa hari pertama atau kedua ya? Itu pertama. Oh pertama.
Nah, kalau sini semangat pertama. Semangat. Ini makan ini. Ada berapa apa sini opsi makanan yang pengen dia makan waktu pas buka pertama? Ada 4 ya, sekitar 4. Yang sama cuma 3. Yang dimakan cuma 3 dan sudah kenyang ya. Cuman bukannya nggak langsung makan. Rokok dulu. Nah, itu kan terjadi di beberapa contoh, dan aku pun kemarin pas berburu takjil, kebetulan karena aku senang telur gulung dan suka batagor juga, dan itu ada penjual batagor yang biasa pakai motor, tapi itu enak banget, bumbunya juga enak banget. Nah, itu tuh aku pengen beli batagor, pengen beli telur gulung, dan beli apa senengnya molen yang kecil-kecil, molen coklat sama keju. Akhirnya saya beli dan itu nggak kemakan, masih molen coklat dan keju. Cuman 2 itu yang tak makan. Batagor sama itu ya, sebelumnya. Nah, makanya Mas Fian ngangkat tema ini sangat bagus. Maksudnya itu buat bisa menjadi pembelajaran juga. Pentingnya untuk kita memprioritas mana yang prioritas, mana yang enggak. Antara kita menjadi garis antara keinginan dan kebutuhan. Dan setelah Mas Fian kemarin mencetuskan tema itu, terus berburu takjil di yang tadi, saya terus berhenti sejenak 5 detik, serius 5 detik. Terus apa yang aku beli, yang aku prioritaskan untuk buka puasa hari ini? Terus aku pilihlah 2 baru itu. Tadi aku memilih 2, telur gulung dan batagor. Dan apa sebenarnya si molennya itu nggak saya ambil. Terima kasih. Dan ini bisa untuk pembelajaran kalian semua, pentingnya bahwa dalam filsafat Islam ada seorang ilmuwan dalam filsafat Islam, dia membicarakan antara kebutuhan dan keinginan. Seperti tadi, kebutuhan itu seperti hardware lambung. Kalau dalam manusia itu mempunyai satu takaran yang tetap untuk sebuah makanan untuk kita isi, itu takaran tetap kayak matematis. Jadi nggak bisa kalau lebih dari itu, karena memang tempatnya cuma segitu. Dan dalam softwarenya dianalogikan sebagai hawa nafsu yang penuh dengan opat-opat di kepala, dan itu ketika kita turuti semua, dan itu tidak pernah habisnya, dan adanya cuma kita kalau dalam bahasa Islam ya, kayak Jawa kemaruk gitu. Terus kita akan serakah dan pada akhirnya kita mampunya cuma segitu lah. Ya keinginan dan itu nggak imbang ya, mubazir itu bro. Logika takjil. Pasti. Nek nganu Mas, mungkin apa jenenge perlu mungkin ketika kita keluar untuk mencari takjil pun, kayak yang dibicarakan tadi, yang ditanyakan Mas Andi, mungkin pentingnya ketika kita mau keluar pun kita harus mempunyai niat dulu ya. Karena kita kan kemarin sudah tahu nih di penjual takjil atau pasar takjil Ramadan di dekat kita kan, karena 2 hari aku kesana terus, mungkin kan aku tahu penjual ini apa nih, ada 10 penjual ini, 10 penjual jualan ini. Dan pentingnya mungkin ketika kita keluar dari rumah itu, kita mau keluar itu mempunyai niat dulu dari rumah. Kita punya niat untuk membeli ini. Dan di situ mungkin itu akan menjadi satu rumus untuk kita tidak terjerumus pada keinginan kita yang fana, sing stop membeli yang tidak penting gitu kalau anak-anak zaman sekarang. Kita membeli apa yang kita butuhkan beneran, apa yang bisa kita masuk dan tidak muspro bahasa Indonesia mubazir. Mungkin ya maksudnya aku lagi kalau saya sih soalnya karena di rumah cuma berdua ya, saya sama ibu, jadi mungkin sebelum jam 5 malah siang atau sore itu kita udah komunikasi, Bu pengen apa ya, gitu. Kalau ternyata ini kepengen gile, misalnya gorengan, terus template kan gorengan mahal. Ya paling karena
Ya saya lebih mudah lah soalnya cuma berdua, jadi untuk menakar itu kan lebih gampang. Iya. Memang iya. Jadi mungkin cuma beli 2 macam, maksimal 3 macam udah cukup sih. Tapi memang dari awal memang kita udah komunikasi, terus udah niat, berarti udah diniati. Oh, berarti kita nanti keluar kita beli 3 macam, mungkin 2 macam, 3 macam. Kepinginnya ini. Oke, bagus itu pembelajaran yang sangat bagus. Punya Rizal ada dialektika seperti ini Mas Fian. Komunikasi. Pentingnya komunikasi ya. Terjadi berarti sebelum mungkin jam-jam 3 atau sebelumnya kita mau buka puasa apa, beli apa gitu. Jadi komunikasi dengan ibu atau bapak. Tapi Rizal yang kemarin belum kan ya, belum keluar aja lah ya. Mas Andi, ada dialektika seperti itu atau berbeda? Kebetulan kan di depan saya kan ada penjual takjil di depan rumah, kontrak di rumah saya gitu. Namanya siapa? Perempuan cantik. Ibu. Oh, oke lanjut. Ya, cantik lah. Oke lanjut. Kalau saya tuh urusan beli cemilan kayak gitu lebih ke ya udah biar nenek sama bapak. Jadi biar di manajemen mereka. Kalau saya lebih ke keperluan dapur. Misal ya beras, bumbu kayak gitu. Itu saya yang ngurus gitu. Oke. Udah di manajemen ya. Iya, Bagi tugas ya. bagi. Dialektikanya sangat bagus. Itu mungkin bisa kita untuk belajar bersama. Mungkin disitulah ternyata di logika takjil antara kebutuhan dan keinginan bisa menjalar ke berbagai rumus untuk kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pentingnya dalam manajemen niat. Ternyata dalam Islam pun Tuhan memberikan inamal amalu niat itu memang sangat ini karena kurma ya. Kamu supaya untuk Beli di mana Mas? Lu lah beli lagi. Pentingnya untuk biasakan dalam hal apapun untuk niat gitu. Ya. Agar lebih termanajemen. Ketata lah. Jadi sampai udah nggak terlalu bingung. Kita tidak lapar mata atau tidak beli-beli yang tidak penting. Ya mungkin tapi walaupun ada kalian mempunyai teori lain seperti mungkin nggak apa-apa sih ketika kita beli banyak dan kita nggak habis kita bisa kasihkan ke orang yang pengen memang. Ya itu nggak apa-apa. Dengan itu berarti kalian pandai dalam mengalokasikan atau satu keinginan kalian yang mungkin akhirnya kalian sudah kenyang dan tidak memakan dan kalian berikan ke orang lain agar tidak mubazir, itu juga bagus, itu tidak apa-apa. Kalau kalian memang mempunyai lebih dari cukup uang untuk kalian sedekahkan orang lain, itu juga satu rumus yang bagus di luar yang kita bahas tadi. Kita hanya membahas misalkan itu ketika memang karena kita juga memegang satu rumus ketika kita memang untuk membeli lebih dan untuk diberikan ke saudara lain atau orang lain karena kita sudah mempunyai niat. Ya betul, bukan sisa maksudnya. Bukan karena kita tidak habis kalau tidak beri. Walaupun itu juga bagus. Itu nggak apa-apa. Itu juga bagus. Oke ya Mas, berarti ya aman ya. Aman. Ini kan dari pribadi kita masing-masing. Jalan menuju Tuhan masing-masing bebas demokrasi. Oke, berarti kita akan besok ada berburu takjil. Boleh. Berburu takjil dan berburu si pembeli takjil. Oke. Ayo kan saat ini kan dikai privilege dengan Tuhan kan bukan tanpa. Privilege. Kan Tuhan memberikan privilege ke setiap hamba beda-beda dengan mukanya tampan, mukanya cantik. Ada yang pandai, atau ada yang orangnya apa sih? Gemuk. Wah, ini lah yang cerdas dua. Lemah lembut. Pasir. Lumayan. Lucuan. Untuk menghibur.
Nah, mungkin ada beberapa pentingnya kita, dan mungkin ada satu tambahan pentingnya kan itu Mas. Pentingnya dalam memilih, dalam kita memilih takjil pun pentingnya kita dalam memilih mana yang bagus untuk yang tubuh kita butuhkan. Asupan mana yang tubuh kita butuhkan, karena memang ini juga penting untuk kita jaga. Semakin umur semakin naik pun kita tidak bisa dipungkiri ada beberapa program-program yang mungkin harus reborn atau harus terlahir kembali tuh mas sel-selnya, karena ada banyak sel yang rusak. Mungkin kita makan terlalu berlebihan, perlu kita daur ulang lagi atau kita reborn lagi, hidupkan kembali. Contoh kecilnya dalam segi makanan fisik mungkin dengan makanan-makanan yang memang pas untuk kita, untuk kan setiap tubuh mempunyai porsinya masing-masing loh. Penting sama itu untuk evolusi yang bagus. Oke, mungkin kita akan sambung ke narasi Ramadan untuk di episode selanjutnya. Mungkin besok akan Rizal atau Mas Sandi akan menyumbangkan sumbangsih soal tema, mungkin tema terkait Ramadan dan takjil ini sangat bagus loh ya, logika takjil ini. Mesti untuk pembelajaran kita khususnya aku dan teman-teman, dan mungkin bagi viewers yang ingin belajar bersama logika takjil antara kebutuhan dan keinginan, pentingnya kita untuk berhenti sejenak 3 atau 5 detik untuk kita memilih mana yang kita butuhkan dan mana yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Oke Mas, mungkin itu dulu ya Mas ya. Oke, mungkin kita akan lanjut di episode selanjutnya. Dan lupa tadi karena memang banyak lupa saya setiap awal seharusnya saya bilang seperti ini dulu, mari kita letakkan handphone, letakkan semuanya pikiran, ambil sikap yang tenang sesuai nyaman Anda. Yang kayang silakan kayang, duduk ya sambil duduk saya tidur, untuk kita nikmati pembahasan kita, untuk diskusi bersama. Dan jika ada masukan silakan kalian masukkan di kolom komentar, dan jika ada yang kurang tepat silahkan kalian berikan saran di kolom komentar untuk kita perbaiki. Silahkan, kita menerima semua saran. Oke, masih sangat menerima semua saran, karena kita pun banyak kekurangan. Jika ada satu ilmu yang kurang tepat atau kurang sesuai jalur, silahkan kalian luruskan, masukkan ke dalam kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jumpa di kuis. Sebelum kita jumpa di kuis yang episode kali ini, kita tagih dulu kuis yang episode kemarin Mas Fian belum jawab. Apa tuh pertanyaannya? Lupa. Apa tuh pertanyaannya? Apa ya pertanyaan Mas Andi? Satu hal tentang yang ingin Mas Fian konsisten, satu keinginan atau suatu hal yang menganggap Mas Fian itu penting dan ingin dilakukan dan pengen konsisten. Singkat aja ya. Oke. Ya, kesadaran. Menyadari setiap detik. Udah itu aja. Pengen konsisten itu. Amin. Ternyata uang itu berharga, tetapi di atas uang masih ada waktu lebih berharga. Tapi kita harus juga seimbang, kita membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga, membutuhkan materi. Karena kita bisa menikmati, tapi kekurangan materi pun kita imane kok munggah betul parah. Nek kita hanya punya banyak uang tapi kita kehilangan waktu dengan siapapun itu atau dengan momen apapun yang kita lakukan pun, kita tidak bisa menikmati waktunya pun, kita akan menyesal di kemudian hari. Jadi lebih bagus kita nikmati waktu kita yang ada dalam setiap hari, dalam setiap detik, setiap momennya berharga. Right. Tapi juga dengan limpahan rezeki berupa materi yang indah dari Tuhan kita. Mas, kita tidak bisa kalau hanya memilih waktu. Iyalah, karena materi pun sebagai alat kita di dunia masih penting. Oke, menuju kuis selanjutnya. Pertanyaannya adalah,
Mulai urung browsing. Apa episode satu pertanyaan kuis? Tema apa yang jika besok kita lanjut di episode selanjutnya? Tema apa yang Mas sing kalian semua ingin angkat? Oh iya. Mengulang tema berarti? Apa maybe? Apa gimana? Terserah Mas Pian. Mas Pian pengen mengangkat tema apa? Belum kepikiran loh. Tema apa ya? Mas Andi. Kuisnya gitu, kuisnya pertanyaan. Bisa tema lama, bisa tema baru ya? Bisa. Ketika, Hah? Apa? ketika mau tidur dan bangun tidur. Oke. Ketika mau tidur dan bangun tidur. Berhubungannya kali? Psikologi dan perilaku konsisten. Oke. Mas, iya. Apa tema yang ingin diangkat Mas? Next. Oke. Next. Mas Pian. Mungkin Mas Anies dulu aja. Oke. Dialektika menikmati momen. Oke. Bagus sih. Niku sih. Saya setuju dialektika menikmati momen. Oke. 2 PM. Kesempatan lagi di episode selanjutnya dan kita tutup dulu episode kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan bahasa jadul di episode selanjutnya dari saya Hanis. Saya Fiat. Rizal Setia. Sandi Kautama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia. Swastiastu.